Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke pertemuan praktikum kita yang ke-10, yaitu tentang pembuatan tabel. Ya, meliputi pembuatan, kemudian kita mengedit tabel, kemudian menghapus tabel, dan lain sebagainya. Kita pelajari selanjutnya ya. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang memahami objek dari database. Ada beberapa objek utama, kemudian membuat tabel, kemudian memahami tipe data yang digunakan pada saat pendefinisian kolom, merubah definisi tabel, kemudian drop, rename, dan truncate tabel. Nah, tujuan kita belajar praktikum kali ini yaitu tentang memahami objek utama dari database. Kita bisa membuat tabel, kemudian memahami tipe data yang digunakan pada saat mendefinisikan kolom, kemudian kita bisa merubah definisi tabel, dapat melakukan drop, rename, dan truncate tabel. Baik, langsung saja. Nah, jadi ada beberapa objek dalam database Oracle ya, yaitu table, view, sequence, index, dan sinonim. Kurang lebih seperti ini penjelasannya. Yang pertama, membuat tabel ya. Jadi untuk membuat tabel, secara umum kita create table, kemudian nama tabelnya, kemudian nama kolom, tipe data, dan default jumlah panjang fieldnya ya, panjang kolomnya. Penggunaan default pada table ya digunakan untuk memberi nilai default pada suatu kolom yang dimaksud. Sebagai contoh, date, kita buat defaultnya sebagai sistem date, yaitu tanggal saat ini ya, sistem tanggal saat ini. Kemudian tabel dalam Oracle, terdapat dua macam tabel dalam database Oracle ya. Yang pertama, tabel user, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh user. Kemudian data dictionary, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh Oracle. Biasanya berisi informasi tentang database yang ada di server. Data dictionary ada 4 ya. Yang pertama user, kemudian all, DBA, dan V $_ ya. Kurang lebih penjelasannya seperti ini. Nah, lalu pembuatan tabel dengan subquery. Nah, kita bisa membuat sebuah tabel di mana struktur atau kolom-kolom dari tabel tersebut mengacu pada sebuah query ya, sebuah query di mana strukturnya dia nanti akan dibuat mirip seperti struktur tabel subquery-nya. Lalu alter table digunakan untuk menambah kolom, memodifikasi kolom yang sudah ada, mendefinisi nilai default untuk kolom yang baru. Oke, jadi kurang lebih seperti ini alter table departemen 30 yang sudah kita buat sebelumnya di sini ya. Di sini kita sudah membuat tabel departemen 30. Kita tambahkan field job dengan tipe data varchar 9 karakter. Kemudian memodifikasi kolom, kita alter tabel departemen 30, modify rename menjadi varchar 15 karakter. Kita modify. Lalu menghapus tabel, kita drop table departemen 30 seperti ini. Selanjutnya adalah merubah nama objek. Jadi objek seperti sebelumnya tadi ada table, ada view, ada sequence, ada index. Nah, kita rename nama objeknya apa to nama baru yang kita inginkan. Truncate table, melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop, berarti mengerjakan hal berikut. Truncate ini kurang lebih kita mereset sebuah tabel seperti pada saat kita membuat tabel ini, tabel baru ini ya. Jadi saat kita mereset sebuah tabel itu seperti saat kita create table apa. Nah, seperti itu
mengembalikan struktur tabelnya seperti semula di awal ya. Kita buat lagi menjadi 0. Artinya semua data akan dihapus dan semua memori ruang penyimpanan ini akan dibebaskan kembali. Artinya pada saat contoh auto number ya, auto number, jika kita delete from, maka nomor selanjutnya yang tersimpan itu masih urut dari data sebelumnya jika kita delete from. Tapi jika kita truncate table, maka auto number selanjutnya itu dimulai dari awal, yaitu 1. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang membebaskan kembali ruang penyimpanan. Nah, lalu menambahkan komentar ya, kita comment on table emp is informasi pegawai. Oke, kita menuju ke soal latihan. Yang pertama, buat table department sehingga mempunyai struktur seperti ini. Oke ya, kita buat. Kita masuk ke ASQL Plus. Kita login. Oke. ID dan name. Number 7 varchar 25. Kita create table, nama tabelnya, department, ID, name. Oke, jadi kita eksekusi tabel created, lalu dapatkan dari data dari tabel depth, masukkan ke dalam tabel department. Oke, jadi kita insert into department. Oke, kita deskripsikan dulu ya. Kita lihat dulu tabelnya bentuknya seperti apa, seperti ini. Jadi ya, lalu kita insert into department, values, select, kemudian di name from tab. Kita eksekusi. Oke, ternyata masih salah ya. Kita lihat dulu di pembahasan sebelumnya. Oke, jadi cara pembuatannya seperti ini ya. Kita insert into department tanpa ada values ya. Tanpa ada values, langsung kita ambil dari select department now dan di name. Lalu kita lihat tabel department. Jadi semua isinya mengacu dari tabel department ya, tabel depth. Oke, selanjutnya
buat tabel employee sehingga mempunyai struktur seperti ini. Ada ID, last name, first name, dan dep ID. ID number 7, varchar 25. Oke. Oke, seperti ini kita eksekusi. Tabel created ya. Menuju selanjutnya, modifikasi struktur dari tabel employee sehingga strukturnya menjadi last name kita ganti 25. Kita alter tabel employee, modify last name Oke, kita eksekusi. Tabel altered ya, kita lihat deskripsinya. Oh, maaf ya, tadi last name 50 ya. Kita buat 50. Eksekusi, lalu kita dash employee. Nah, sehingga last name 50. Lalu buat tabel employee 2 yang memiliki struktur dari tabel EMP hanya field EMP no dan EMP name dan depno. Beri nama kolom yang baru ini ID, last name, dep ID. Oke, jadi kita buat tabel employee 2. EMP no, ename dan depno. Oke, kita eksekusi. Oh maaf, kita lihat lagi ya di sebelumnya. Oke, jadi kita menggunakan S. Eksekusi. Oke. Kita deskripsikan employee 2. Nah, lalu kita ganti ID, last name, dan dep ID. ID, last name, dan dep ID. Kita alter ya, alter tabel employee 2, modify Oke, jadi untuk membuat tabel employee 2 tadi ya, ada yang keliru. Kita drop dulu employee 2 ya.
drop table. Kita drop employee 2. Kita kembali ke awal. Nah, seperti ini. Jadi kita buat di sini langsung kita aliaskan ya. Kita aliaskan menjadi id last name dep id. Oke, kita create. Kita deskripsikan employee 2. Oke, jadi seperti ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita drop tabel employee, ubah nama tabel employee 2 menjadi employee. Kita drop tabel employee, kita execute. Oke, sudah terhapus ya. Kita rubah employee 2 menjadi employee. Tabel rename. Lalu tambahkan perintah ke tabel departemen dan employee yang mendeskripsikan isi dari kedua tabel. Jadi kita gunakan perintah komentar, comment on table. Oke, jadi kita gunakan perintah comment on table emp is kita execute. Comment created ya. Oke. Nah, jadi ada tabel departemen dan tabel employee yang sudah kita buat tadi. Baik, sekian untuk pertemuan 10 kali ini, yaitu tentang pembuatan tabel. Kita jumpa lagi di praktikum selanjutnya, yaitu praktikum 11. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.